Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya De Ihsan Maulana, NIM 2022004009, kelas TI 22C. Di sini saya ingin mempresentasikan sekaligus memaparkan materi dari mata kuliah Internet of Things atau IoT yang ditempuh oleh Bapak dosen Bapak Hermanto MKom, dan materi yang telah saya buat yaitu tentang IoT dan IoT untuk kehidupan manusia. Baik, berikut ini akan saya paparkan mengenai penjelasan yang telah saya buat. Di slide pertama ini ada pengenalan tentang Internet of Things atau IoT. Internet of Things atau IoT adalah konsep di mana objek fisik dihubungkan ke internet dan dapat mengumpulkan serta bertukar data. Secara sederhana, IoT mencakup perangkat-perangkat sehari-hari yang dilengkapi dengan sensor, perangkat lunak, dan teknologi jaringan yang memungkinkannya untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Kemudian ada konsep dasar IoT. Yang pertama ada konektivitas. IoT melibatkan penggunaan sensor dan konektivitas internet untuk mengintegrasikan perangkat. Kedua, ada otomatisasi. Perangkat IoT memungkinkan otomatisasi tugas di rumah atau kantor. Yang ketiga, ada pemantauan. IoT memungkinkan pemantauan status perangkat dan lingkungan fisik secara real time. Melalui integrasi teknologi ini, IoT memberikan potensi untuk meningkatkan efisiensi, meningkatkan kualitas hidup, dan menghasilkan berbagai aplikasi baru di berbagai bidang seperti rumah pintar, kota pintar, kesehatan, pertanian, industri, transportasi, dan mungkin banyak lagi. Selanjutnya ada contoh penggunaan IoT dalam kehidupan sehari-hari. Di sini ada rumah pintar. Perangkat IoT di rumah memungkinkan kendali suhu otomatis, penerangan yang cerdas, dan keamanan terintegrasi. Kemudian ada kota pintar. Implementasi IoT di kota mencakup manajemen sampah, transportasi publik cerdas, dan efisiensi energi. Lanjut ada kesehatan. IoT digunakan untuk pemantauan kesehatan, manajemen penyakit kronis, dan perawatan jarak jauh. Selanjutnya ada manfaat IoT bagi kehidupan manusia. Yang pertama ada efisiensi. Penggunaan perangkat IoT dalam menghemat waktu, energi, dan sumber daya alam. Yang kedua ada produktivitas. IoT memberikan alat yang memungkinkan efisiensi kerja dan inovasi pada berbagai sektor. Ketiga ada kenyamanan. Kemudahan dalam mengotomatiskan tugas sehari-hari meningkatkan kualitas hidup. Berikutnya adalah tantangan dalam implementasi IoT. Keamanan data, rentan terhadap serangan cyber dan pencurian informasi pribadi. Ada interoperabilitas, kompleksitas integrasi perangkat dari berbagai produsen dan protokol komunikasi. Kemudian ada scalability atau skabilitas, kesulitan memperluas jaringan IoT tanpa mengorbankan kinerja dan keamanan. Di sini ada keamanan dan privasi dalam IoT. Yang pertama ada pentingnya enkripsi data. Enkripsi kuat diperlukan untuk melindungi data pribadi dan sensitif. Yang kedua, ada privasi pengguna. Pengguna harus memiliki kendali atas pengumpulan dan penggunaan data mereka. Yang ketiga, ada keamanan jaringan. Jaringan IoT harus dilindungi dari serangan cyber dan malware yang dapat merusak sistem. Selanjutnya, perkembangan dan tren masa depan IoT. 5G atau koneksi 5G.
Kecepatan dan ketersediaan jaringan yang lebih tinggi akan mengubah cara IoT diadopsi. Yang kedua ada AI integration atau integrasi kecerdasan buatan. Teknologi AI akan memungkinkan perangkat IoT untuk belajar dan beradaptasi dengan lingkungan mereka. Selanjutnya ada edge computing. Pemrosesan data pada level perangkat akan mengoptimalkan kinerja dan privasi. Kemudian yang terakhir, kesimpulan. IoT adalah teknologi yang revolusioner dengan potensi untuk mengubah banyak aspek kehidupan manusia. Manfaatnya banyak, tetapi penting untuk mengatasi tantangannya serta memastikan bahwa teknologi ini digunakan secara bertanggung jawab dan etis. IoT juga telah mengubah kehidupan manusia dengan memberikan kemudahan, efisiensi, dan inovasi dalam berbagai aspek, mulai dari rumah pintar hingga kesehatan personal. Meskipun memberikan manfaat besar, tantangan terkait keamanan dan privasi perlu diperhatikan untuk memastikan pemanfaatan yang aman dan bertanggung jawab dari teknologi ini. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.